Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda adalah tulang punggung peradaban suatu bangsa. Pemuda memiliki andil besar dalam sejarah kebangkitan bangsa. Maju mundurnya bangsa tergantung pada kondisi para pemudanya. Jika pemudanya memiliki jiwa yang maju, jiwa besar dan jiwa kepemimpinan, maka bangsa itu akan maju, besar, dan mampu memimpin peradaban dunia. Sebaliknya, jika pemudanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti mabuk-mabukan, tawuran, pornografi, dan porno aksi, maka masa depan bangsa itu akan suram. Islam 14 abad silam melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah menegaskan pentingnya peranan kaum muda bagi suatu bangsa. Beliau begitu cermat dan serius dalam melakukan pembinaan kepada kaum muda. Di antaranya seperti Ali, Usama, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Terbukti, pada akhirnya orang-orang tersebut di kemudian hari memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan Islam pada masa-masa berikutnya. Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat strategis, sebab di pundaknya lah kelak nasib sebuah bangsa akan ditentukan, apakah akan menjadi bangsa yang maju atau bangsa yang terbelakang. Mereka akan memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Lantas, sosok pemuda seperti apa yang dapat diharapkan mampu membangun negeri ini? Dalam Al-Quran digambarkan pemuda Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral atau iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim yazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Dalam hadis disebutkan kalimat syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dari ayat dan hadis tersebut tampak bahwa masalah kepemudaan oleh Islam sangat ditekankan. Ditekankan karena tidak saja masa muda adalah masa berbekal untuk hari tua, melainkan juga di masa muda itulah segala kekuatan dahsyat terlihat. Untuk menjadi pemuda muslim sejati, Hasan al-Banna merumuskan 10 karakteristik muslim yang dibentuk di dalam madrasah Tarbawi. Menurut beliau, karakter ini merupakan pilar pertama terbentuknya masyarakat Islam maupun tertegaknya sistem Islam di muka bumi. 10 karakter tersebut adalah: 1. Salimul akidah atau bersih akidahnya. Akidah yang bersih atau salimul akidah merupakan salah satu karakter menjadi muslim sejati yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, maka seorang muslim tersebut memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak akan pernah menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Al-An'am ayat 162. 2. Sahihul ibadah atau benar ibadahnya. Ibadah yang benar merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang penting. Salah satu ibadah yang utama dinilai adalah sholatnya. Hingga Rasulullah SAW menyatakan, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Dari ungkapan Rasulullah di atas sudah cukup jelas bahwa dari segala macam perbuatan atau setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. 3. Matinul khuluq atau kokoh akhlaknya. Akhlak yang kokoh atau akhlak yang mulia merupakan salah satu bagian terpenting juga bagi setiap muslim, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan makhluknya. Karena memiliki akhlak yang mulia, manusia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW diutus ke bumi ini untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak para hambanya, dan Rasulullah pun telah mencontohkannya kepada kita sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Quran ayat 4. 4. Qawiyul jismi atau kuat jasmaninya. Kuat jasmaninya juga poin penting yang harus ada pada setiap muslim. Karena untuk menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, ataupun segala sesuatu amalan yang harus dikerjakan dengan fisik, kita harus memiliki fisik yang kuat dan sehat
apalagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesehatan jasmaninya harus sangat diperhatikan bagi setiap seorang muslim. Maka Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. 5. Musaqaful fikri atau intelek dalam berpikir. Intelek dalam berpikir atau memiliki wawasan yang luas adalah salah satu sisi pribadi muslim yang penting, karena salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW adalah fatona atau cerdas. Dan di Al-Quran juga banyak menerangkan ayat-ayat yang merangsang kita untuk berpikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan dan keilmuan yang luas. 6. Mujahadatun binafsih atau kuat melawan hawa nafsu. Berjuang dalam melawan hawa nafsu merupakan kepribadian yang harus dimiliki di setiap kaum muslim, karena semua manusia pasti memiliki kecenderungan hati pada yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan untuk tunduk pada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. 7. Harithun ala waktihi atau sungguh-sungguh menjaga waktunya. Pandai menjaga waktu adalah faktor penting bagi manusia, karena banyak sebagian manusia yang lalai akan waktu, tidak disiplin dengan waktu yang diberikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama waktu, seperti waktu duha, waktu asar, waktu fajar, waktu malam, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai dalam memanage waktu, agar waktu yang telah kita lalui tidak sia-sia begitu saja. Maka di antara yang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW adalah memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin. 8. Manajjahaman fi syu'nih atau teratur dalam semua masalah. Teratur dalam segala urusan salah satu kepribadian yang harus ditekankan pada setiap manusia. Di dalam hukum Islam sudah tertata rapi dalam menyelesaikan segala urusan atau masalah, baik itu terkait ubudiyah maupun muamalahnya. Bersungguh-sungguh, bersemangat, dan berkorban, adanya kontinuitas dalam berbasis ilmu pengetahuan merupakan di antara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya. 9. Qadirun 'alal kasbi atau mampu berusaha sendiri. Mampu berusaha sendiri atau bisa kita sebut harus mandiri merupakan suatu yang amat diperlukan. Tidak sedikit banyak orang, masalah yang sering dihadapi adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, perintah mencari nafkah sangatlah banyak di dalam Al-Quran maupun hadis, dan itu memiliki keutamaan yang penting. 10. Nafi'un li ghairihi atau bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain adalah suatu tuntunan bagi setiap muslim. Dengan hal ini berarti seorang muslim harus selalu berpikir bagaimana cara agar setiap pribadi ini bermanfaat bagi orang sekitar. Jangan sampai kita sebagai muslim tidak ada kontribusi atau berperan penting di masyarakat. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Khudri dan Jabir. Itulah 10 karakteristik untuk menjadi pemuda muslim sejati, sesuai yang telah diajarkan Rasulullah kepada kita. Karena kita sebagai muslim harus kembali merujuk apa yang telah sudah ditetapkan, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.